Sumatera Barat itu bilang begini, ada yang pingsan, tapi bukan si Apip. Ada yang pingsan dibangunkan sama anggotanya dengan disundut pakai rokok. Astagfirullahaladzim, saya bilang, ini bagaimana? Ini pendidikan kepolisian ini bagaimana ya? Kok ada orang pingsan, cara membangunkannya disundut pakai rokok? Saya sampai ngucap astagfirullahaladzim, ini bagaimana polisi begini? Kok orang pingsan dibangunin pakai rokok, disundut pakai rokok? Harusnya orang pingsan ya pakai air aja gitu kan? Ini kok sampai pakai rokok disundut lagi? Ya Allah ya Rabbi. Masyarakat bagi nuntut ganti ruginya kalau salah. Iya sudah kan sudah ada ininya. Sudah dimasukkan ganti ruginya ke tuntutan ganti rugi sama rehabilitasi nama udah dimasukin. Berapa ratus juta? 100 juta. Harusnya 500 juta ya. Harus 1 M lah. 500 juta lah sedang itu. 100 juta udah nggak apa-apa lah. Itu juga kalau dibayar. Bagi Cianjur sudah belum. Bagi Cianjur ini nggak tahu nih, saya nunggu kabar dari pihak Mabes Polri, kok nggak ada kabar-kabar nih. Tadi hari ini saya sampaikan kabar oleh media. Tadi saya juga diwawancara sama media. Saya sampaikan ke media, tolong tanya, ya kan? Sekarang ini tugasnya itu tugas dari media. Makanya ini TV One, Metro TV, iNews, RCTI, SCTV semuanya tanya dong ke Mabes Polri, karena kan surat sudah saya sampaikan secara resmi. Jadi media sudah wawancara saya nih. Sekarang biar berimbang, media harusnya tanya juga ke Mabes Polri. Ya kan, tanya nih bagaimana nih surat yang dikirimkan oleh Herwanto gitu kan. Jangan-jangan Mabes Polri masuk angin ya. Kalau masuk angin kita kerokin aja, atau kita kasih pola angin. Kita kasih pola angin. Semangat, oh siap, semangat. Aisyah, semangat para pejuang, semangat dong, harus semangat. Ya, jadi ibaratnya ya seperti saya sampaikan kan. Jadi kita ini ya sebenarnya tidak boleh ya. Artinya saya pernah baca buku, jangan hidup jika tidak bermanfaat. Jadi sebenarnya kita ini dilarang hidup kalau kita tidak bermanfaat. Nah, jadi kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang bermanfaat. Kalau kita menjadi orang baik itu gampang, ya kan? Jadi orang baik itu gampang. Tapi menjadi orang yang bermanfaat itu perlu perjuangan. Kalau jadi orang baik mah santai-santai aja. Dari rumah kerja pulang, ya kan, di rumah, besok lagi kerja lagi, balik lagi. Kita jangan ganggu keluarga, jangan ngobrol-ngobrol. Udah, itu jadi orang baik. Tapi sekarang kita bukan menjadi orang baik, kita harus jadi orang yang bermanfaat. Kalau jadi orang bermanfaat bagaimana? Harus berjuang, harus ibaratnya peduli terhadap sesama. Nah, ini kebetulan ada peristiwa seperti ini ya, kita sama-sama berjuang ya. Nah, saya berulang-ulang kali mengatakan sekarang ini ada beberapa kelompok ya, 2 kelompok lah. Ada kelompok yang berjuang ya, mencari kebenaran, untuk mengungkapkan suatu kebenaran dengan tujuan agar terciptanya keadilan. Nah, ada juga kelompok yang berjuang untuk menutupi kebenaran. Nah, jadi kita harus sama-sama kuat nih, sama-sama kuat. Mana nih dari pihak kelompok ini yang nanti pada akhirnya bisa menang. Satu berusaha untuk mengungkapkan kebenaran, yang satu berusaha untuk menutupi kebenaran, ya kan? Jadi teman-teman sekarang bisa melihat nih, ya. Sekarang ini secara nyata, secara jelas ya, kita dipertunjukkan ya, kita kan semua punya akal sehat kan, punya akal sehat, punya wawasan, punya pengetahuan. Kita bisa melihat nih, mana orang-orang yang berjuang untuk berusaha mengungkapkan kebenaran, mana orang-orang yang juga berusaha ya, secara nyata mereka juga berusaha menyembunyikan kebenaran ya. Itu banyak nih penegak-penegak hukum, termasuk juga oknum pengacara, oknum penyidik ya. Pokoknya sekarang ini semua orang bersikeras ya, kedua belah gerbong tadi. Nah, jadi kita harus memilih menjadi kelompok yang berjuang mengungkapkan kebenaran ya. Ingat loh ya, keadilan itu bukan milik semua orang. Jadi kalau kita baca keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi faktanya keadilan itu bukan milik semua orang loh ya. Ingat loh,
keadilan itu bukan milik semua orang. Keadilan itu hanya milik orang yang mau mencari dan berjuang. Nah, kalau orang sudah berusaha mencari dan berjuang, kemungkinan besar dia akan mendapatkan keadilan. Tapi kalau seandainya kita tidak mencari dan berjuang, kita tidak akan mungkin mendapatkan keadilan. Nah, karena keadilan tidak milik semua orang. Bebaskan lagi, ya sip, bebaskan lagi. Ladu singna apa itu beki di bang dia apa sih? Halo, apa ini Mardi? Assalamualaikum bang. Salam, silakan. Selamat malam, apa kabarnya nih? Malam. Lampung hadir, siap. Lampung, sama-sama Lampung. Salam satu sigar, Lampung. Saya orang Lampung juga. Silakan. Ya, jadi kalau dilihat dari sidang tadi ada tim ahli itu ya. Jadi dia membantahkan semua bahwa PG itu yang di Bandung memang itu salah tangkap. Udah ketahuan jelas itu. Jadi ini kan udah membuka ruang untuk membebaskan PG itu, peluangnya sangat terbuka, Bang. Ya. Ya, moga-moga cepat inilah selesai. Ini kan kasusnya kan udah lama sekali kan, 8 tahun. Kasus yang penuh dengan rekayasa, manipulasi, ada oknum-oknum bayaran yang banyak udah jelas-jelas itu jalannya udah salah. Kita udah bisa nilai itu dari tahun 2016 aja sebenarnya udah kelar itu kasus itu. Masa kasus seperti itu aja bisa ngalahin Sambo aja cuma 2 bulan udah beres. Sambo nggak menterengnya sih mangkat jabatannya, itu bisa dibahas, itu bisa ditindas. Kenapa yang kasus seperti itu yang istilahnya yang cuma hanya segelintir orang-orang yang berkepentingan doang itu yang mau menguasain. Padahal kalau kita pikir ya, itu kan kasusnya kan kasihan ya, rakyat kecil yang nggak tahu menahu, yang nggak tahu berbuat, yang nggak punya kesalahan, dia ditindas. Saya kasihan tuh sama ibunya itu, setiap hari nangis dia, kasihan banget. Allah ini kan maha adil, kezaliman itu akan dibongkar semuanya, siapapun itu, mau dia bintang kejora ke bintang 7. Kalau kita rakyat, kita bersatu, insya Allah Bang, Ya. Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Ya, moga cepat selesai Bang urusannya ya, biar cepat tuntas. Amin. Mudah-mudahan. Abang semangat, sehat terus ya, kita kawal terus. Sehat untuk kita semua, sehat. Amin. Sehat untuk kita semua ya, semua sehat. Sehat semua Tuhan Tuhan kan. Lalu silakan Reza. Ya, assalamualaikum Bang. Salam. Ini izin nanya buat pencerahan kita orang yang awam masalah hukum ya. Silakan. Kan saya juga ngikutin kasus Vina dan Eki ini loh. Just kasus Peggy juga. Itu ada yang menurut saya itu relevan lah sama rakyat kecil itu. Nomor satunya itu tentang yang zakat tatal itu loh, yang dan 7 terpidana lainnya yang katanya tuh disiksa di atas segala macam itu ya. Jadi saya pernah punya teman juga seperti itu, dia nggak melakukan tapi ya dipaksa seperti itu, akhirnya mau nggak mau dia mengaku gitu. Waktu itu kasus teman saya itu narkoba apa begitu, padahal dia nggak nyuri, ya mau disiksa gitu, dia nggak tahan dong. Secara fisik manusia itu juga ada batasnya, siksaan kayak gitu. Nah terus untuk orang kecil itu langkahnya seperti apa? Sedangkan kita udah mengaku, otomatis kita udah masuk bui. Kalau sekarang viral, ya alhamdulillah banyak advokat, banyak lawyer yang baik hati yang mau nolong gitu. Kalau untuk yang kasus
kasus tidak viral atau apa, kita mau bersuara seperti apa, sedangkan kita sudah masuk bui mengaku atas perbuatan yang nggak kita lakukan itu. Hampir sama kayak kasusnya yang seperti apa ya, di acaranya Najwa Shihab ya, yang ada 3. Nah, untuk orang kayak kita ini apa yang harus kita lakukan, Bang? Apa berteriak-teriak di sel tuh, kita saya nggak ini, otomatis dipukulin lagi nanti. Bagaimana, Bang? Mohon pencerahannya. Yang sangat bagus ya. Jadi sebenarnya akhirnya banyaklah advokat-advokat, terus juga banyak juga pejabat-pejabat, banyak orang-orang yang simpati ya, termasuk Kang Deddy dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, melakukan suatu kejahatan, nah terus bagaimana dia memperjuangkan